Indonesia. Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Tentunya di hari Senin 17 Januari 2021. Kembali saya Daryl Adam temani Anda dalam perbincangan interaktif di program Smart Syariah yang kali ini membahas tentang peran Bank Syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan industri halal. Seperti yang kita ketahui bersama, UMKM dan juga para pelakunya yang memang saat ini masih juga merasakan satu kekalutan dan juga mungkin kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin menjadi, apalagi tampilnya varian Omicron membuat banyak para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM menjadi resah akan keberadaan varian tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu penyebab dari sekian banyaknya kenapa UMKM Indonesia belum bisa berkembang dan juga bergerak seperti biasanya menjadi pahlawan pembangkit ekonomi seperti era tahun 98 dan juga 2008. Nah, sementara itu juga banyak pertimbangan lain, tetapi kita harus melihat dari banyak sisi, termasuk dari sisi industri halalnya. Tidak hanya terkait dengan bentuk sertifikasi, tetapi halal value chain juga terlibat di dalamnya. Nah, pertanyaan besarnya bagaimanakah Bank Syariah mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan industri halal. Bersama kami pada kesempatan hari ini sudah hadir Bapak Dr. Handi Riza Idris. Beliau adalah akademisi dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat siang Pak Handi Riza. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Daryl, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Terima kasih waktunya Pak Handi Riza. Sama-sama. Dan tidak ketinggalan juga melengkapi perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini hadir Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, ada Pak Koko Alun Akbar atau yang akrab disapa Pak Alun. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Daryl. Sehat ya Pak Alun ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Assalamualaikum Pak Handi. Waalaikumsalam Pak Alun, apa kabar? Salam kenal Pak. Baik, ya Pak. Terima kasih Pak Handi dan juga Pak Alun waktunya. Kita akan mulai perbincangan di sesi pertama ini. Mungkin saya mau ke Pak Handi Riza dulu. Pak Handi, boleh nggak dikasih kami gambaran tentang perkembangan industri halal di Indonesia selama 2021 itu seperti apa? Apa sih yang mungkin bisa menjadi sebuah highlight di tahun tersebut? Silakan Pak Handi Riza. Baik, terima kasih Mas Daryl, terima kasih Pak Alun ya. Jadi Mas Daryl, sebelum kita bicara ke aspek industri halalnya ya, saya ingin kasih semacam big picture-nya lah gitu ya tentang industri UMKM terutama ya. Karena bagaimanapun mungkin hampir 90% industri halal itu masih digolongkan ke dalam UMKM ya. Nah, jadi kita mesti memahami dulu UMKM ini ternyata merupakan sektor yang boleh kita katakan yang paling strategis lah ya, kalau boleh kita katakan dalam struktur perekonomian nasional ya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu semuanya ya, UMKM ini atau yang terlibat ya, yang terlibat dalam industri UMKM ini itu hampir sekitar 64,2 juta orang gitu ya, yang terlibat dalam industri ini. Artinya apa? Ini mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja kita pada hari ini. Ini kan sebuah angka yang sangat besar sekali ya kalau kita bandingkan dengan industri menengah maupun industri besar lainnya. Selain itu, Mas Daryl ya, itu kontribusi UMKM terhadap PDB juga ternyata sangat signifikan ya. Mungkin data triwulan kedua lah ya kita ambil 2021 ya, itu kontribusinya hampir mencapai 61,07% ya, atau setara dengan 8.573 triliun kurang lebih lah gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kontribusi UMKM terhadap PDB kita ya. Ini kan satu angka yang juga cukup besar ya, kalau kita bisa lihat ini dalam tadi ya dari aspek penyerapan tenaga kerja ya, terus juga penciptaan lapangan pekerjaan dan juga produksi barang dan jasa. Nah, jadi kontribusi sebesar 61% ini masih berpeluang untuk ditingkatkan ya. Kalau seandainya misalkan industri mikro itu naik kelas menjadi industri kecil,
industri kecil naik kelas menjadi industri menengah naik kelas menjadi industri besar. Nah, tentu angkanya akan jauh lebih besar lagi. Nah, begitu juga dari sisi investasi, ya sektor UMKM ini ternyata itu mampu menghimpun sekitar 60% dari total investasi di Indonesia tahun 2021. Jadi dari big picture ini kelihatan bahwasannya sektor UMKM ini kalau ini digarap secara sungguh-sungguh, secara serius, ini akan menjadi ujung tombak lah ya, atau menjadi tulang punggung perekonomian nasional di kemudian hari ya, tentunya kita harapkan ya. Nah, lalu kita turunkan bagaimana dengan industri halalnya gitu ya. Nah, Mas Deril tadi saya sampaikan ya, tadi Mas Deril sempat menyinggung ya, bahwasanya COVID ini membuat sektor UMKM ini menjadi sedikit terhambat gitu ya. Memang ada perbedaan kalau kita lihat ya, krisis yang terjadi tahun 98, 2009 dengan saat ini. Kalau 2008, 2009 itu kan mobilitas sumber daya manusianya kan tidak terhenti ya Mas. Tidak ada PPKM, tidak ada hambatan. Jadi artinya sektor UMKM ini masih bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi 2021, 2020, 2021 karena COVID ini mobilitas manusianya kan terhenti Mas. Manusianya terhenti, barangnya juga terhenti, produksi barang dan jasa juga terhenti, praktis juga memukul sektor UMKM. Nah, ini juga berdampak terhadap UMKM yang cukup signifikan lah. Nah, oleh sebab itu dengan melihat potensi tadi, tidak ada alasan bagi kita sebenarnya, bagi pemerintah untuk mendorong supaya UMKM ini bisa segera tumbuh dan bangkit gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau kita konversi ke dalam bentuk industri halal ya, Mas Deril ya. Kalau kita berpijak kepada laporan The State of Global Islamic Economic Report ya tahun 2020-2021, itu potensi masyarakat dunia yang membelanjakan uangnya ya terhadap industri halal itu kan besar sekali Mas, hampir 2,2 triliun US dollar ya. Nah, ini kan sebuah angka yang sangat besar sekali ya. Dan kalau kita mau ambil persentasenya, ini berapa yang bisa kita ambil di Indonesia gitu ya, yang kita bisa dapat di Indonesia. Nah, tentu angka ini bisa sangat besar sekali ya, apalagi kita punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita merujuk kepada laporan itu dan juga sekarang sepertinya sudah menjadi ukuran ya bagi pengambil kebijakan di kita, jadi sektor-sektor UMKM atau industri halal seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor-sektor keuangan syariah lainnya, ini menjadi boleh kita katakan menjadi sumber pertumbuhan baru lah ya Mas Deril ya. Kalau ini digarap secara keseluruhan. Jadi walaupun terkena dampak pandemi ya tahun 2020, 2021, tetapi secara umum kalau kita lihat laporan Bank Indonesia maupun laporan dari Kementerian Perindustrian itu ya, itu kelihatan memang sektor UMKM ini, sektor halal ini ya, itu mengalami peningkatan yang lumayan lah gitu ya. Artinya pertumbuhannya ini lebih baik lah dibandingkan yang lain ya. Contoh misalkan sektor unggulan industri halal tahun 2022 misalkan tadi ya makanan, busana muslim, pariwisata itu ternyata mampu tumbuh sebesar sekitar 8,2% ya, dan ini kontribusinya terhadap PDB cukup signifikan ternyata gitu. Jadi artinya walaupun ada sedikit dampak COVID ya, tetapi ini perlu kita bangkitkan kembali supaya ini bisa menjadi lokomotif lah ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Jadi kita optimis lah industri halal ini akan menjadi salah satu primadona ke depannya untuk bisa kita tingkatkan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Handi Rizal overview-nya. Pak Alun mohon izin nanti kita minta penjelasannya di sesi kedua ya Pak Alun ya, biar lebih komprehensif lagi pembahasannya karena menarik sekali, pertumbuhan yang sangat signifikan. Tetapi ini nggak lepas dari peran sektor perbankan syariah. Nah, seperti apakah proyeksi nanti di tahun ini? Kita akan coba minta komentar nanti di sesi berikutnya bersama dengan Pak Alun Akbar. Nah, kita undang Anda berinteraksi, silakan 0812 11 12 959 untuk interaksi di WhatsApp kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba like, komen, dan juga subscribe untuk bisa terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali.
Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Jika tahun ini adalah pertempuran, senjata apa yang sudah Anda siapkan untuk jadi pemenang dalam pertempuran? Tahun 2022 disebut sebagai tahun macan air. Tahun yang istimewa namun penuh dengan pertarungan. Bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi harus tampil dengan prestasi yang gemilang. Smart FM segera menghadirkan Kick Off Smart Business The Tiger Chinese New Year. Kenali keistimewaan tahun macan air. Dan nantikan Kick Off Smart Business The Tiger Chinese New Year Februari 2022. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih. Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris, Akademisi Universitas Paramadina, dan juga Bapak Koko Alun Akbar atau Pak Alun, beliau adalah Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan secara gamblang bagaimanakah overview yang perlu disampaikan sebagai sebuah bentuk pencapaian. Ternyata pertumbuhannya begitu signifikan ya di 2021, tapi ini tidak lepas dari peran perbankan. Nah, dalam hal ini adalah perbankan syariah yang diwakilkan oleh Pak Alun Akbar selaku Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia. Mungkin Pak Alun boleh disampaikan, Pak Alun, perkembangan sektor perbankan syariah di saat ini seperti apa? Karena identik dengan proyeksi biasanya kalau kita bicara masa perbankan di tahun 2022 ini. Ya, terima kasih Mas Deril. Jadi kondisi di tahun 2020 dan 2021 ini sebetulnya memberikan tantangan baru ya bagi industri perbankan. Di 2020 dan awal kuartal 1 ya, di 2021 kita mengalami negatif growth PDB kita. Bahkan kita mengalami PDB yang cukup besar, minus growth-nya itu hampir 5%, dan ini belum pernah terjadi ini. Dan baru terjadi pada saat pandemi ini. Meskipun di awal di kuartal 2 2021 sudah meningkat ya. Nah, tapi alhamdulillah di tengah kondisi yang menantang tersebut, industri perbankan ini bisa tumbuh ya, bisa tumbuh, dan alhamdulillah untuk industri perbankan syariah tumbuhnya di atas rata-rata industri perbankan nasional. Ya, kalau kita lihat dari sisi aset ya, dari sisi aset
itu perbankan nasional itu tumbuhnya 7,46%. Ini angka September ya. Ya. Perbankan syariah tumbuh di 12,24%. Kemudian dari sisi pembiayaan, perbankan nasional ini tumbuh 2,26%, sementara perbankan syariah tumbuh 7,48%. Demikian juga dengan dana pihak ketiga, penghimpunan dana pihak ketiga perbankan nasional tumbuh 7,75%, sementara perbankan syariah tumbuh 9,42%. Jadi ternyata di tengah krisis, di tengah pandemi ini, perbankan syariah ini lebih resilient ya, lebih tahan banting gitu ya, tumbuh di atas rata-rata perbankan konvensional. Nah, mungkin ini berkah ya di dalam perbankan syariah ini, di mana di situ ada unsur transparansi, kemudian keadilan, kesetaraan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di 2022 pada saat ini, saya rasa indikator makro sudah mulai membaik ya. PDB diproyeksikan naik sekitar 5% ya di tahun 2022 ini. Kemudian BI rate juga kira-kira bertahan di angka 3,5 sampai 3,75% gitu ya. Jadi artinya margin suku bunga atau margin rendah ini masih akan terus berjalan. Inflasi juga nggak terlalu tinggi di angka 2 sampai 3%. Kursnya juga cukup stabil di angka 14.500 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat vaksin sekarang sudah di atas 70% ya. Dan sekarang juga mulai kita memasuki program booster gitu ya. Booster. Nah, sehingga meskipun saat ini kita dibayang-bayangi Omikron, saya rasa kita tetap optimis ya bahwa kondisi di 2022 ini akan lebih baik dibanding 2021. Khususnya untuk perbankan syariah, saya rasa akan lebih bagus karena kita juga tahu bahwa kita memiliki potensi yang cukup besar. Kita negara Muslim terbesar di dunia, hampir 12,7% masyarakat Muslim dunia ada di sini. Gitu. Sementara market share perbankan syariah baru ya mungkin sekarang kalau dari sisi ini pembiayaan mungkin ya 7% gitu ya. Jadi ruangnya masih cukup terbuka banyak ya. Potensinya masih ada. Jadi kita optimis Mas Deril. Iya. Pak Alun, apakah ini juga menentukan besarnya potensi industri halal Indonesia yang mungkin bisa dibiayai oleh perbankan syariah, Pak? Iya, ini juga menggambarkan bahwa ini juga salah satu potensi di dalam pembiayaan di industri halal. Tadi udah disampaikan Pak Handi ya, bagaimana potensi industri halal kita ya. Kalau kita lihat rupiahnya mungkin dalam negeri lebih dari 4.300 triliun kan gitu kan. Nah, dan semua kalau kita bicara industri halal itu adalah potensi daripada perbankan syariah. Dan semua pasti bisa dibiayai kan gitu kan. Nah, cuman bagaimana kita ini mengegrabnya, ya kan? Karena selama ini potensinya cukup besar, tapi kita agak kesulitan bagaimana kita ngegrabnya kan gitu kan. Memang masih ada beberapa masalah, tapi saya rasa masalah itu bisa kita selesaikan. Ya dulu masih ada masalah bagaimana dari sektor permodalan, perbankan syariah. Dan sekarang sudah hadir BSI yang saya rasa juga dari sisi permodalan kita udah cukup lumayan. Jadi apabila untuk mensupport pembiayaan di industri halal, saya rasa kita juga sudah siap. Gitu, Mas Deril. Oke, baik. Ini dua overview-nya memang betul-betul cukup menjanjikan ya. Tadi perspektifnya Pak Handi Riza di tahun 2021 seperti apa, dan ditambahkan Pak Alun juga menegaskan bahwa potensinya itu sebenarnya besar gitu ya. Sudah match ya. Tapi mungkin PR terbesarnya nih Pak Handi, Bank Syariah juga perlu melakukan satu peranan aktif untuk bisa melakukan pengembangan lebih masif lagi di industri halal. Bagaimana caranya kira-kira Pak Handi dari perspektifnya seorang akademisi? Iya. Baik Mas Deril, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alun ya. Menurut saya ini satu perspektif yang sangat positif dari perbankan syariah kita ya. Apalagi setelah adanya merger 3 bank syariah kita menjadi 1 bank syariah, ini kan akan tentunya semakin memperkuat pendanaan ya ataupun permodalan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Jadi
Pertama, dari aspek permodalan saja, kita memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk bisa meng-capture ataupun membiayai nantinya atau memfasilitasi industri halal ya yang akan siap untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, yang kedua, Mas Daryl, saya lihat juga tentu harus ada semacam akselerasi atau pembenahan di perbankan syariah, dan saya yakin itu pasti sudah menjadi agenda besar, agenda penting yang akan segera dilakukan ya. Misalkan peningkatan layanan ya, peningkatan produk yang relevan dan sesuai, maupun digitalisasi, karena bagaimanapun perkembangan fintech ya atau perkembangan keuangan digital ini ya, ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi perbankan syariah bagaimana bisa masuk dan menjadi salah satu pemain kunci dalam mendapatkan atau bisa memfasilitasi pembiayaan di sektor industri halal. Nah, yang ketiga tentu penguatan pembiayaan itu sendiri. Nah, di luar aspek yang terkait dengan perbankan ini, Mas Daryl, saya melihat mencatat ada beberapa terobosan yang mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan ya, tidak hanya oleh pemerintah, tapi bisa saja oleh sindikasi namanya antar bank syariah atau juga oleh industri-industri keuangan lainnya. Misalkan begini, saya membayangkan nanti bisa saja nanti kita membentuk apa yang disebut dengan National Halal Fund misalkan. Jadi semacam dana abadi yang nanti bisa dipakai untuk mengembangkan sektor halal ini. Ya, jadi tidak lagi tergantung semata-mata kepada pemerintah ya, tetapi juga ada inisiatif untuk membuat satu halal fund yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua sektor atau semua bidang yang bergerak di industri halal. Yang kedua, misalkan juga masing-masing bank syariah juga membentuk apa yang disebut dengan investment bank syariah ya, semacam investment bankers yang nantinya berfungsi atau bertugas untuk mencari pendanaan-pendanaan, pembiayaan-pembiayaan untuk mendorong sektor keuangan, sektor industri halal ini gitu. Sebab kalau tidak ada semacam afirmatif, ya saya rasa kalau ini disamakan dengan industri yang lain, nah memang ini akan sangat cukup berat lah ya. Tetapi kalau ada afirmatif ya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif tadi, nah kita berharap tentu akan bisa mendorong industri halal ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga tentu saja menambah bank syariah kita sebagai penyalur kredit murah yang dimiliki oleh pemerintah seperti KUR syariah gitu loh Mas Daryl. Nah, ini semakin banyak itu tentunya ruang lingkup daripada bank syariah untuk bisa membiayai sektor UMKM, industri halal ini akan semakin terbuka lebar gitu ya. Jadi selain bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, juga ada inisiatif-inisiatif mandiri ya yang memang itu juga bisa dijalankan tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah. Mungkin itu pandangan saya, Mas Daryl. Baik. Nanti kita coba kotakan dulu dua sesi ini karena memang talknya by data ya, Pak Handi dan juga Pak Alun ya. Tapi kita harus melihat dari fakta lapangan dan juga banyak para pelaku UMKM yang terjebak dengan P2P lending yang mungkin tidak dalam terdaftar atau pengawasan OJK sehingga mereka tetap dinyatakan unbankable. Nah, bagaimana nanti Pak Alun bisa menyikapi hal ini dengan kehadiran Bank Syariah bisa memberikan sebuah solusi kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM. Smart Listeners, tetap bersama kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Unit. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.
Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm 959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah tentang peran Bank Syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan industri halal bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris. Beliau adalah akademisi dari Universitas Paramadina dan juga ada Bapak Koko Alun Akbar atau Pak Alun selaku Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia. Nah, sudah jelas sekali bahwa ternyata potensi yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sendiri dalam hal ini sesuai dengan tema bahasan kita itu begitu menjanjikan ya. Tetapi kita boleh bicara masalah fakta yang terjadi ya Pak Alun ya. Masih banyak perbankan, bukan perbankan maksud kami, para pelaku UMKM yang belum ngerti kemana untuk mendapatkan pendanaan, permodalan, sehingga mereka terjebak dengan P2P lending yang mungkin belum resmi dan juga terdaftar di OJK, sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan keuangan. Nah, itu dinyatakanlah sebagai sebuah hal yang unbankable. Nah, mungkin pertanyaan besarnya simpel saja Pak Alun, bagaimana kira-kira perbankan syariah ini bisa juga berperan optimal, khususnya untuk mendukung pemberdayaan UMKM yang cenderung mereka itu masuk kategori unbankable. Silakan Pak. Oke. Baik, Mas Deril. Tadi sudah disampaikan Pak Hendy ya, bagaimana peran strategis UMKM kita ya. Sangat strategis sekali ya, baik jumlahnya maupun perannya. Namun kalau kita lihat di lapangan kondisi mereka itu berbeda-beda ya. Nah, secara prinsip bahwa kami dari BSI ini di dalam pengembangan UMKM kita menggunakan pola pembiayaan yang berkesinambungan. Ya, berkesinambungan itu ya mulai dari unbankable sampai menjadi bankable, mulai dari yang kecil, naik kelas, menengah sampai besar. Nah, secara garis besar kita bagi itu kriteria UMKM itu menjadi visible dan bankable. Ya. Visible itu apa? Visible itu gampangannya adalah layak untuk kita biayai. Usahanya layak, usahanya menguntungkan lah gitu ya. Nah, kemudian kalau bankable itu apa? Bankable itu tentu harus memenuhi syarat-syarat perbankan. Jadi kalau di dalam syarat-syarat umum pembiayaan itu misalnya dia harus punya jaminan, misalnya begitu. Atau usahanya sudah 2 tahun, 1 tahun pertama menguntungkan gitu. Secara garis besar seperti itu. Tapi untuk UMKM kami punya 4 staging. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang belum visible dan belum bankable. Nah, ini adalah kita sebutnya sebagai inkubator. Nah, di dalam inkubator ini memang bank nggak bisa masuk. Jadi yang kita gunakan di dalam pengembangannya adalah menggunakan dana-dana CSR yang itu memang jumlahnya nggak besar. Nah, kalau ini nanti sudah kita kasih dana CSR, kemudian dia bisa berkembang, maka dia akan naik kelas menjadi di staging yang kedua,
yaitu bagi teman-teman UMKM yang visible, yang layak, gitu ya, tapi nggak bankable, belum memenuhi syarat-syarat perbankan, misalnya usahanya belum 2 tahun, usahanya izin-izinnya masih belum punya, jaminan nggak punya dan sebagainya. Nah, ini kita biasanya kasih pembiayaan dengan micro program, yaitu tadi menggunakan core gitu, yang di situ ada penjaminan. Nah, sehingga yang tadinya tidak bankable menjadi bankable karena dijamin oleh penjaminan gitu ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah berkembang menjadi bankable ya, ada juga kondisi mereka tidak visible tapi bankable, di mana ini biasanya dari sisi volumenya belum mencapai skala ekonomi gitu ya, masih kecil, akses pasarnya masih belum terbuka dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita malah di sini kita bisa kasih pembiayaan dengan mikro komersil, tapi kita kembangkan dengan pola-pola avalis, pola-pola off-taker, pola-pola kemitraan. Jadi UMKM kita ini kita connectionkan kepada perusahaan-perusahaan besar yang nanti mereka mampu atau mau menjadi off-takernya atau menjadi avalisnya. Nah, ini biasanya kita akan kasih pembiayaan dengan mikro komersial. Nah, kemudian kalau ini sudah, baru kemudian dia naik menjadi mikro komersial, di mana UMKM ini sudah visible dan sudah bankable. Kalau ini nggak perlu dipikirin karena memang secara ini sudah bisa. Nah, jadi betul. Nah, jadi selain pembiayaan dengan pola berkesinambungan tersebut, kami juga melakukan pemberdayaan kepada UMKM melalui UMKM Center kita. Jadi UMKM Center dan portal UMKM. Nah, ini sifatnya adalah bagaimana kita melakukan pelatihan, pendampingan, kemudian konsultasi ya terhadap teman-teman yang mungkin tadi masih belum visible, belum bankable dan seterusnya. Atau mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas mereka, ya kan, supaya mereka bisa memiliki kapabilitas yang baik. Nah, di sisi lain kami juga akan melakukan penguatan akses pasar, ya, baik itu tadi melalui kemitraan maupun kita melalui pelatihan-pelatihan go digital. Jadi bagaimana teman-teman UMKM ini bisa onboard jualan secara online, secara digital di marketplace kita, gitu, di marketplace yang bekerja sama dengan kita, gitu. Jadi secara garis besar seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti Pak dari 4 tingkatan ini mana yang masih mendominasi untuk saat ini Pak di Indonesia lah para pelaku UMKM? Apakah masih masa inkubator lebih banyak atau yang mana? Kalau kita lihat di staging 1 dan staging 2, ya inkubator memang masih banyak, makanya memang itu diperlukan peran dari berbagai pihak termasuk di luar perbankan, gitu ya. Nah, yang staging yang kedua adalah micro program, di mana mereka secara kelayakan udah layak, tapi masih belum bankable, misalnya nggak punya jaminan, baru berusaha baru 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Nah, ini pengen berkembang pesat. Nah, ini biasanya kita kasih KUR. Nah, alhamdulillah untuk BSI sudah dipercaya oleh pemerintah memberikan penyaluran KUR syariah sejak tahun 2017 dan alhamdulillah terus meningkat. Tahun ini kita akan mendapatkan alokasi sekitar 12,5 triliun. Nah, ini yang nantinya akan kita peruntukkan bagi teman-teman UMKM yang memerlukan pembiayaan. Gitu, Mas Dery. Ya, Pak Alun Akbar, terima kasih. Saya beralih ke Pak Handi Riza. Pak Handi Riza, beberapa episode di program Smart Syariah kita membahas tentang kawasan kuliner halal ya. Mungkin ini juga menjadi satu pokok bahasan kita juga karena keterkaitannya begitu erat, Pak Handi. Yang ingin saya tanyakan dari 4 stage yang memang disampaikan tadi, ada masa inkubator, mikro program, mikro komersial sampai yang dinyatakan layak. Apakah memang posisi-posisi yang ada ini dikelompokkan dalam satu kawasan kuliner halal sehingga itu menghasilkan sebuah program yang intinya melakukan sebuah pemberdayaan UMKM. Seperti apa gambarannya kira-kira Pak Andi? Jadi Mas Daryl, kalau saya tadi kita mengamati atau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Alun tadi, memang ini
sepertinya kita memang harus berkejaran dengan kesempatan dan peluang yang ada gitu ya, Mas Dery ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Alun dengan perbankan ini menunjukkan bahwasanya kita mesti juga berbenah ya secara internal, bagaimana meningkatkan kapasitas UMKM kita baik dari sisi institusi kelembagaan maupun dari sisi peningkatan kualitas produk mereka ya, sampai tadi dinyatakan layak untuk bisa menjadi bagian dalam industri halal ini ya. Nah, tapi kan kita tidak juga bisa memungkiri Mas Deryl ya, peluang-peluang dan juga potensi yang kita miliki ini harus terus juga bergerak ya, karena bagaimanapun pasar ini kan menuntut supaya kita bisa terus berbenah dan membuka diri gitu ya. Nah, makanya tadi adanya kawasan kuliner halal ini kan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Menteri Perindustrian ya nomor 17 tahun 2020, di mana di sana dinyatakan bahwasanya membuka kesempatan untuk pengembangan kawasan industri untuk menjadikan halal sebagai salah satu nilai tambah ya dalam industri tersebut ya. Jadi artinya kawasan industri ini nantinya akan menjadi semacam kawasan industri halal lah ya, khususnya untuk makanan dan minuman. Nah, peluang dan kesempatan ini tentu saja menjadi satu potensi ya bagi kita untuk bisa kita kembangkan. Nah, tentu sekali lagi UMKM yang bagaimana atau industri halal yang bagaimana yang kita bisa hadirkan ya, sehingga nantinya ini bisa memberikan nilai tambah bagi industri kita. Nah, saya melihat di sini banyak daerah-daerah yang juga sudah mulai tertarik ya dengan kawasan ini ya. Setahu saya itu ada 3 daerah yang ingin mengembangkan menjadi kawasan industri halal ini ya Mas Deryl ya, seperti Modern Halal Valley di Cikande, Banten ya, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan juga Bintan Inti Halal Hub ya di Kepulauan Bintan ya, Kepulauan Riau. Nah, ini tentu menjadi semacam peluang bagi kita untuk terus kita kembangkan ya, supaya nantinya industri halal kita ini bisa menjadi pemain atau berbicara di level internasional gitu. Jadi memang ini seperti beriringan lah gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Alun ini perlu juga kita siapkan secepat mungkin ya, supaya industri-industri halal kita ini ya, baik yang levelnya tadi ya mikro ya, kecil, menengah ya, itu bisa siap bersaing ya. Bersaing ini tidak hanya sekedar memenangkan pertarungan, tetapi juga menjadi pemain yang menentukan ya, atau bahkan juga menjadi hub, menjadi sentra daripada perkembangan industri halal secara internasional. Tetapi bagi kita saat ini, kita bisa menguasai pasar dalam negeri saja atau menjadi tuan rumah di negeri sendiri saja, ini sudah menjadi keuntungan besar bagi kita ya, karena tadi ya potensi masyarakat Muslim kita yang merupakan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia gitu. Nah, selain itu nantinya kawasan industri halal ini nantinya kita harapkan tentu akan meningkatkan investasi, Mas Deryl. Ya, kawasan ini kan didesain secara khusus oleh pemerintah, diberikan segala macam fasilitas, kemudahan, dekat dengan bahan baku dan lain sebagainya, sehingga nanti mendorong atau membuka kesempatan bagi investasi. Yang kedua juga nanti kita akan berpeluang untuk meningkatkan ekspor, Mas, ya, dari hasil yang kita hasilkan dalam industri atau kawasan halal ini nantinya tentu akan kita dorong untuk supaya terjadi peningkatan ekspor ya. So kalau tidak demikian ya kita nggak bisa bersaing dengan kawasan sekitar ya, apalagi kalau kita lihat ya, ya tanda kutip bukan pesaing lah, tapi mitra kita ya atau kompetitor kita itu ada Malaysia, ada Singapura, bahkan Thailand, Vietnam yang sekarang juga ingin mengambil peluang itu karena besarnya potensi yang ada di sana. Nah, yang ketiga juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi kawasan halal ini nantinya juga membuka kesempatan bagi kita untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besar. Nah, ini kan juga menjadi nilai tambah bagi kita untuk bisa mengurangi angka pengangguran di kita. Nah, selain itu juga akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita ya sebagai sumber PDB yang baru bagi kita. Jadi ini menjadi satu ekosistem lah gitu Mas Deryl ya. Jadi sektor perbankannya terlibat, penguatan sektor UMKM-nya juga dilakukan, fasilitasnya diberikan oleh pemerintah ya, kebijakan juga didorong oleh pemerintah. Nah, kalau ini bisa secara paralel kita lakukan,
Nah, saya yakin ini menjadi salah satu akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kita. Oke, baik. Tahan sebentar Pak Handi Riza, kita perlu break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat Pak Alun Akbar. Bagaimana peran Bank Syariah dalam menyikapi hadirnya kawasan kuliner hal ini? Nanti kita fokuskan di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak golf denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world, and all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration, part of the KG Radio Network. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi terakhir, tentunya pembahasan tentang hal yang berhubungan dengan perbankan syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM ini masih menjadi bahasan kita, termasuk dalam pengembangan industri halalnya. Nah, seperti yang sudah diketahui, beberapa edisi kita membahas dan fokus tentang kawasan kuliner halal ini. Mungkin ini juga perlu disampaikan Pak Alun Akbar tentang bagaimana peran Bank Syariah dalam menyikapi hadirnya kawasan kuliner halal yang memang digadang-gadang mampu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Silakan Pak Alun. Jadi kalau kita lihat PR utamanya ya, sebetulnya kalau untuk industri halal ini bagaimana kita menghubungkan antar sektor value chain industrinya dengan sektor realnya. Nah, ini yang masalah utama sebetulnya. Sehingga kalau kita bisa mampu, maka akan membentuk suatu ekosistem yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Nah, kalau kita belajar pada industri halal yang sudah ada ya, katakanlah di Cikande, di Sidoarjo dan sebagainya, sebetulnya dari kami BSI juga sudah masuk melalui pembiayaan di sana, ya terutama kepada UMKM-nya. Tapi itu perlu diakselerasi ya,
supaya kawasan itu betul-betul menjadi satu ekosistem ya, yang tadi bahwa nanti dari sisi bahan baku ini udah terkoneksi, kemudian nanti produknya bisa ekspor dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Sehingga nanti strategi ke depan tentu kita harus fokus karena kalau kita bicara industri halal itu luas sekali. Jadi fokus kepada mungkin hanya 1, 2 atau 3 sektor gitu ya, atau mungkin makanan, minuman gitu ya, fashion atau tadi farmasi. Nah, kemudian kita akan terus mendorong untuk pengembangan kawasan ini, dan yang lebih penting lagi bagaimana mengakselerasi untuk sertifikasi. Nah, khusus untuk kawasan kuliner halal, kami tentu akan mensupport bagaimana kawasan kuliner halal ini bisa terwujud. Ini mungkin bisa menjadi satu semacam piloting project. Nggak usah luas-luas, kecil dulu gitu ya. Nah, kalau ini sudah berhasil, ini bisa kita cloning di tempat lain. Nah, peran yang nanti akan kita support di dalam satu kawasan ini ya, yang pertama adalah dari sisi pembiayaan ya, pembiayaan kita end to end, baik itu terhadap kawasan itu sendiri kita juga bisa melakukan pembiayaan. Nah, kemudian dari sisi UMKM-nya yang menjadi member di situ kita juga melakukan pembiayaan. Nah, di sisi lain kita juga bagaimana setelah pembiayaan ini tentu ada transaksi. Nah, transaksinya juga harus menggunakan layanan perbankan syariah gitu ya. Kami secara teknologi insya Allah bisa mensupport ya, baik itu melalui KRIS gitu ya, melalui ADC, bahkan cash management maupun host to host pun kita juga sudah siapkan gitu ya. Nah, juga bagaimana kita juga melakukan pemberdayaan di kawasan itu. Karena kalau kita bicara kawasan itu tentu kan tidak hanya pelaku-pelaku ekonomi saja, tapi banyak juga pelaku-pelaku sosial. Contohnya misalnya di situ ada masjid, kemudian di situ ada koperasi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana mereka juga kita berdayakan supaya juga menjadi satu kawasan yang utuh itu. Mungkin kita jadikan sebagai agen laku pandai, PSI Smart Agent, yang itu juga bisa melayani transaksi perbankan, gitu ya. Termasuk juga dengan pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan terhadap pelaku-pelaku UMKM yang ada di sana. Jadi mungkin itu peran kita yang akan kita sampaikan, Pak Dery. Ini mungkin perlu ada satu bentuk kerjasama yang lebih masif lagi ya antara perbankan syariah, dalam hal ini mungkin BSI dengan para pelaku UMKM yang mungkin akan dimediatori oleh sendiri ya, Pak Hadi Riza. Nah, terakhir sebelum kita ambil konklusi, nanti saya minta konklusi dari Pak Alun Akbar. Apa mungkin Pak Handi yang perlu dilakukan MES, karena di pusat dan juga daerah ini pastinya melibatkan juga stakeholder agar punya peran lebih penting lagi dalam pembahasan kali ini. Silakan Pak Handi. Ya, baik Mas Beril ya. Memang kita berdasarkan data yang disampaikan oleh OJK ya, di mana literasi dan inklusi ya keuangan syariah kita ini kan masih perlu kita tingkatkan ya. Nah, ini juga menjadi satu PR lah gitu ya. Jadi sebelum kita nanti berbicara dalam aspek industri dan lain sebagainya, nah tentu peran-peran ini harus kita dorong terus supaya inklusi dan literasi ini bisa terus meningkat, supaya nantinya keberadaan industri halal ini juga bisa terbantu untuk ditingkatkan atau disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat. Jadi peran MES menurut saya tentu sebagai bagian dari stakeholder ya, tentu akan memainkan peran-peran yang sifatnya edukasi kepada masyarakat ya, melakukan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat, supaya apa yang sudah dilakukan baik oleh lembaga keuangan ya maupun oleh pemerintah sendiri itu bisa sampai dan bisa juga diketahui oleh masyarakat di daerah. Dari beberapa kali roadshow MES yang kami lakukan ya di beberapa tahun sebelum COVID ini, itu terlihat antusias publik itu luar biasa gitu ya. Nah, luar biasa kenapa? Karena mungkin selama ini mereka tidak banyak mendapatkan informasi, tidak banyak mengetahui ya, hanya mungkin sebatas ada bank syariah, asuransi syariah gitu ya. Tetapi
tidak putus gitu ya komunikasinya atau informasinya ketika berbicara dari aspek industri halal ya. Sudah ada regulasi yang mengatur tentang industri halal, tentang labelisasi halal ya, dan juga hal-hal lainnya. Nah, jadi tentu MES akan meningkatkan peran yang signifikan supaya industri ini akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, sekali lagi kami mendorong juga supaya ekosistemnya ini terbangun gitu ya. Jadi yang dikenal yang tumbuh dan berkembang itu tidak hanya aspek keuangannya saja ya, tetapi juga industrinya tumbuh dan berkembang. Kalau ekosistemnya tumbuh dan berkembang secara baik, kita yakin ya ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini juga akan tumbuh secara bersama-sama. Nah, MES tentu menjadi bagian penting dalam proses ini untuk terus mengawal ya, dan juga menjadi bagian ya, menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah dan juga lembaga keuangan lainnya untuk mensosialisasikan dan juga untuk memberikan edukasi kepada publik tentunya. Gitu Mas Derin. Baik, Pak Alun, mohon izin Pak, 1 menit saja. Apa konklusi yang mau Bapak sampaikan dari perbankan syariah? Silakan. Ya, jadi saya rasa potensinya sangat besar. Nah, sehingga perlu kita pikirkan bagaimana mengegrab potensi itu. Insya Allah kami dari BSI bersama MES dalam waktu dekat kita akan launching bagaimana kita membentuk suatu kawasan halal kuliner ya. Tapi nanti mungkin dari teman-teman MES segera kita launching gitu ya di satu kawasan yang kecil dulu gitu ya. Dari situ kita menjadi pilot project, kalau sukses nanti bisa kita kembangkan menjadi yang lebih besar lagi. Demikian Pak Daryl. Baik, semoga perbincangan ini menjadikan satu angin segar juga ya untuk para pelaku UMKM yang mungkin ada di 4 tahapan tadi. Mungkin tahap yang keempat itu nggak usah kita singgung karena mereka sudah betul-betul layak ya Pak Alun ya. PR 1, 2, dan 3 ini yang masih butuh banyak sekali support dari finansial, literasi, dan juga inklusi. Termasuk tadi Pak Hadi mengatakan inklusi dan juga literasi keuangan yang masih dirasa kurang. Semoga bermanfaat perbincangan ini Pak Hadi. Terima kasih banyak waktunya, sudah memberikan banyak sekali apresiasi. Amin. Dan juga Pak Alun Akbar, terima kasih. Salam untuk semua teman-teman di Perbankan Syariah. Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Smart Listeners, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk fokuskan terhadap perkembangan dari UMKM dan juga pemberdayaannya, dan juga Perbankan Syariah punya peran dalam hal ini. Kita ketemu lagi di perbincangan yang akan datang di jam yang sama, hari yang sama, di hari Senin jam 11 waktu Indonesia Barat dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.